Di dalam mobil, Hafid dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian keduanya menyiksa Ade Sara mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Masih ingatkah dengan kisah pembunuhan Ade Sara? Ade Sara adalah salah satu korban pembunuhan yang sempat menarik perhatian publik di Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukannya jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JOR, kilometer 49, akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat, pada 5 Maret 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sara Angelina Suroto yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Belakangan diketahui bahwa Ade Sara dibunuh oleh kedua temannya bernama Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani. Ade Sara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sara melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sara bertemu dan berpacaran dengan Hafid. Setelah setahun lebih, Ade Sara mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu Ade Sara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafid berpacaran dengan Ashifa yang juga merupakan alumni SMA 36. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafid kerap menghubungi Ade Sara untuk mengajak balikan. Ade Sara tidak menanggapi dan sempat mengeluhkan sifat Hafid yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah yang memicu kecemburuan Ashifa. Pada Senin 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada 3 Maret pukul 21, Ade Sara berniat untuk pergi mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Saat sedang menunggu kereta di stasiun Gondangdia Menteng, Ashifa menghampiri Ade Sara dan mengajaknya masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Ade Sara sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, Hafid dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian, keduanya ini menyiksa Ade Sara mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, ditelanjangi, dan disetrum hingga pingsan. Ade Sara sempat melawan, namun kalah tenaga. Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sara dengan kertas koran. Potongan kertas koran menyumbat tenggorokannya hingga ia tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses membuang jasad, mereka berputar-putar di daerah Gondangdia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali ke Rawamangun. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, 4 Maret 2014, mobil pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafid meminta tolong kepada sopir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, tetapi baru 200 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafid meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafid kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafid itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sara. Hafid menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut hidup lagi. Dan pada pukul 17.30, mereka menemukan bengkel di daerah Salemba.
Jasad Adesara masih berada di jok belakang mobil ditutupi dengan pasmina. Kemudian keduanya kembali berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Adesara. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Hafid dan Syifa membuang jasad Adesara di ruas Jor Akses Bintara, kilometer 49 di Bekasi. Jasad Adesara ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jasad Adesara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan IKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Adesara tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas koran di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Jasad Adesara dimakamkan pada 7 Maret 2014. Selama pemberitaan meninggalnya Adesara, Hafid dan Syifa berpura-pura kaget dan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial. Hafid diamankan saat sedang melayat Adesara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sementara Asyifa ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Motif Hafid menghabisi Adesara adalah karena kesal dengan Adesara yang tidak mau diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Sementara itu motif Asyifa takut bila Hafid kembali dengan Adesara. Keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Asyifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Dan pada Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Layakkah Hafid dan Asyifa mendapatkan vonis pidana seumur hidup karena membunuh Adesara dengan kejam? Atau harusnya lebih berat dari itu?